Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pendapat, berbagi solusi bagi teman-teman yang sudah memiliki toko bahan bangunan, yang sudah berjalan dan sudah aman dan nyaman teman-teman. Saya punya mainan baru, yaitu untuk mengembangkan toko bahan bangunan itu biar tidak stagnan di toko. Kita hanya mengandalkan konsumen, dan konsumen. Kita bisa menjadikan diri kita sendiri sebagai konsumen toko kita itu. Untuk mengembangkan itu sama dengan kita menaruh telur di keranjang yang berbeda. Jadi tidak satu keranjang, ya, meskipun keranjangnya itu berdekatan tapi berbeda keranjangnya. Ini saya punya mainan baru, yaitu mainan untuk mengaplikasikan barang toko kita supaya daripada kita utangkan di kontraktor atau kita belanjakan dengan sistem utang, lebih baik barang itu kita utang sendiri teman-teman. Kita utang sendiri maksudnya bagaimana? Kita tabungan kita, kemarin caranya menabung saya sudah tunjukkan. Setelah itu tabungan investasi itu kalau dibuat untuk pengembangan toko itu nyaman, ya nggak masalah dibuat untuk pengembangan toko. Tapi kalau sudah sekiranya itu ingin ke bidang yang lain dan tidak berjauhan dengan toko bahan bangunan, ini saya punya mainan baru. Ini saya beli tanah, tapi yaitu tidak boleh main uang bank supaya tidak tidak panik. Investasi saya, tabungan saya belikan tanah. Ini nilainya berapa? Nilainya sekitar 200-an juta. Luas tanahnya 184 meter persegi. Setelah itu saya bangun ini teman-teman. Saya bangun sendiri dengan sistem saya sendiri, dengan cara saya sendiri, dengan sistem utang di toko kita sendiri. Nah, ini kalau punya uang ya dibayar, kalau nggak punya uang santai-santai saja. Setelah itu bangunan ini nanti saya jadikan bangunan yang bagus, yang ya, kalau memang bisa ya standarnya yang bagus. Karena apa? Karena dua alternatif. Kalau memang laku ya kita jual, kalau nggak laku ya dipakai sendiri. Meskipun dipakai sendiri, makin lama nilainya juga makin mahal, nilainya makin lama makin naik. Nggak mungkin tanah rumah itu nggak ada nilainya turun. Yang penting kita tidak panik teman-teman. Harus nyaman dulu. Investasinya juga investasi cash, tidak utang di bank. Terus setelah itu tokonya juga sudah sehat, tokonya juga sudah nyaman, sudah berjalan dan nyaman. Ini saya aplikasikan di bidang yang lain, yaitu bidang konstruksi. Kita membeli tanah yang murah kalau bisa, nah, setelah itu kita bangun. Ini nanti berapa, nilai bangunannya berapa, nilai tanahnya berapa. Ini kemarin saya hitung nilai tanahnya 200, nilai bangunannya sekitar 200-an lebih sedikit, sekitar 400 juta. Nah ini kalau kita jual, nilai jualnya di sini perkiraan saya appraisalnya itu sekitar 550 sampai 600 untuk tahun ini, untuk hari ini sekitar 550 sampai 600 juta. Karena apa? Karena di sini sudah ada perumahan di dekat saya, itu juga milik saya sendiri dulu waktu itu. Harga jualnya sekarang sudah 450. Dengan luas tanah berapa? Dengan luas tanah 100 meter persegi. Tipe rumah berapa? Tipe rumah 45. Itu harganya sudah 400 lebih. Bahkan sudah ada yang laku 425. Dengan tanah 100 meter persegi, luas bangunan 45 meter persegi. Dulu nilai jualnya berapa? Waktu itu saya menjual 325. Sudah 3 tahun, sekarang sudah menjadi 450. Nah ini nanti
Saya juga seperti itu. Kalau memang laku ya dijual, nggak laku ya dibiarkan. Oh, nggak mampu ayo. Nggak basi kan? Kita biarkan saja. Yang penting bangunannya bagus, pemeliharaannya juga bagus. Nah, diaplikasikan di sini teman-teman. Tadi material itu kalau memang toko apa namanya itu mengeluh sepi ya bagaimana caranya supaya tokonya bisa ramai, kirimannya tetap lancar. Meskipun itu kiriman ke apa namanya proyek kita sendiri. Kalau punya proyek sendiri kan nyaman teman-teman. Kalau sepi dikirim, kalau rame ya kita tunda dulu pengirimannya. Bekerja juga seperti itu. Kalau memang tukangnya ya jangan terlalu banyak, tukangnya 2 orang 3 orang. Nah, kita gaji ya enggak terlalu banyak per minggunya, sekitar 2,5 juta, berapa itu, ya sekitar 2,5 jutaan lah, sampai 3 juta. Nah itu sebagai tabungan juga. Nah nanti kalau memang anak-anak di toko itu, karena karyawan juga saya juga lumayan banyak, anak-anak toko kalau longgar kita tarik ke sini, waktu ngecor kita tarik, waktu pengurukan tanah kita tarik. Nah ini teman-teman, supaya senyaman mungkin, setenang mmungkin. Nah ini sistemnya kita pakai sendiri, kita pakai cara-cara kita sendiri. Nah, iko gedang di ini teman-teman, ini sekedar solusi dan tidak harus diikuti. Kalau memang itu nyaman, kalau memang itu apa namanya itu berkenan, diikuti nggak apa-apa. Kalau memang nggak berkenan, ya dilihat saja nggak apa-apa. Nah, saya nggak harus, setiap saya bikin channel saya nggak harus untuk diikuti, sekedar berbagi, terserah. Mungkin ada yang apa namanya ingin diikuti ya diikuti, kalau enggak ya dilihat saja, nggak apa-apa, santai saja. Di like nggak apa-apa, komen nggak apa-apa, nggak komen nggak apa-apa, di share nggak apa-apa. Kalau ingin kalau sekiranya konten saya ini bermanfaat, seperti itu teman-teman. Ini solusi baru. Ini saya sudah membuat 2 rumah. Yang pertama saya beli tanah 130 juta, saya membuat HP 180, total sekitar 310, sudah laku 400 juta. Karena di kota teman-teman, di kota Sidoarjo, kecamatan Sidoarjo kota. Ya itu sudah laku, kemarin selesai langsung laku. Karena ya memang bangunannya bagus. Sekarang ini bangun lagi, ya dilihat saja nanti jadinya bagaimana. Apakah ini masuk di pemikiran teman-teman? Kalau masuk boleh diikuti, kalau nggak masuk ya dibiarkan saja. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.